Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, seringkali kita mendengarkan istilah Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu memiliki kontradiksi dengan faham Syiah dan beberapa faham yang lain. Apalagi faham Syiah yang saat ini berpusat di Iran. Ideologi ini sangat melekat sekali dalam kultur Iran atau dalam budaya Iran. Di Timur Tengah, perbedaan faham antara kaum Syiah dan Sunni sangatlah menonjol, teman-teman. Sehingga sering terjadi pertikaian di antara keduanya. Bahkan tidak jarang pertikaian kedua kelompok ini bukan hanya ke wilayah pemikiran atau ideologi semata, melainkan juga mengarah ke pertikaian fisik, misalkan dari kekerasan mental hingga pembunuhan di masa lampau. Dan walaupun faktanya saat ini pertikaian dari keduanya ini mulai meredup. Dulu banyak dari pengikut Sunni di daerah Irak dan sekitarnya selalu disudutkan dan dibunuh oleh kelompok Syiah. Nah, dari kejadian ini, lalu muncul pertanyaan, kira-kira siapakah Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga Syiah begitu benci dan memusuhi kelompok Sunni, baik secara faham maupun secara gerakan. Dan kira-kira apa yang memicu pertentangan di antara kedua belah pihak, baik Syiah maupun Sunni? Perlu diketahui bahwa kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari dua kata, yaitu Ahlus Sunnah yang artinya ahli mengamalkan sunnah atau pengikut dan juga penganut sunnah, yaitu ucapan, tindakan, atau ketetapan Rasulullah SAW. Sedangkan kata wal Jamaah artinya adalah jamaah sahabat Nabi. Berarti Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengikuti semua jejak langkah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW secara konsisten dan juga mengikuti langkah para sahabat setelah Rasulullah wafat. Dalam kajian ilmu kalam, yaitu ilmu yang membahas tentang masalah-masalah akidah Islam, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ternyata sudah dipakai sejak era sahabat dan berlanjut sampai generasi-generasi berikutnya, sampai hari ini. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri muncul didasari oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan akan adanya perpecahan di dalam tubuh umat Islam hingga menjadi 73 golongan. Dari sekian banyak hadis tersebut, di antaranya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah yang berbunyi, Iftaraqat al-Yahudu ala ihda wa sab'ina firqah waftaraqat an-Nasara ala snain wa sab'ina firqah wa sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Qila man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala mislima ana alaihi wa ashabi wa fi ba'di riwayat hiya al-jamaah, yang artinya adalah kaum Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, sedangkan umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Sedangkan umat ini, yakni umat Rasulullah SAW, akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan semuanya masuk neraka kecuali hanya faham satu. Lalu ada pertanyaan, salah satu sahabat menanyakan status satu di antara 73 golongan ini yang masuk neraka. Siapa mereka ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, yaitu golongan seperti aku dan sahabatku, yakni golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dalam satu riwayat dijelaskan, hiya al-jamaah, dia adalah jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim, dan juga berstatus sahih. Saudaraku sekalian,
Dalam ungkapan lain yang lebih sederhana, Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan mayoritas umat Islam yang secara konsisten mengikuti ajaran dan amalan atau sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat-sahabatnya, dan juga menjaga kelestariannya di tengah-tengah masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu sejak kapan faham Ahlussunnah wal Jamaah muncul? Jadi perlu diketahui bahwa Ahlussunnah wal Jamaah memiliki dua pemahaman sekaligus yang sama-sama berkembang di masyarakat. Yang pertama, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah sebagai ajaran dan ideologi. Kemudian yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah sebagai kelompok atau madhab tertentu. Sehingga sejarawan juga mencatat bahwa Aswaja atau madhab Ahlussunnah wal Jamaah bagian dari sekte atau firqah Islam. Dilihat dari sisi ajaran, Ahlussunnah wal Jamaah telah ada sejak zaman Rasulullah. Dan ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis di atas, yaitu umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, sedangkan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, kemudian umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Dan ajaran ini memang diajarkan langsung oleh Rasulullah dan dilanjutkan oleh para sahabat, kemudian tabi'in, lalu tabi'in, dan generasi ulama setelah itu hingga saat ini. Nah, ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah secara ajaran atau ideologi. Kemudian makna yang kedua yaitu Ahlussunnah wal Jamaah sebagai golongan atau firqah atau madhab. Kemunculan kelompok ini tidak lepas dari perdebatan dalam ilmu kalam atau ilmu teologi. Ahlussunnah wal Jamaah secara firqah atau secara kelompok resmi muncul pada abad ke-3 Hijriah. Lahirnya faham ini sebagai reaksi dari firqah-firqah atau sekte-sekte Islam yang dianggap menyimpang. Misalnya ada kaum Syiah, kemudian kaum Khawarij, kemudian kaum Mu'tazilah, kaum Murji'ah, kaum Nazariyah, kemudian ada kaum Qadariyah, dan Jabariyah. Saudaraku sekalian, setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Muslim pernah mengalami goncangan ideologi dan spiritual yang luar biasa. Misalnya kaum Khawarij yang sangat membenci pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang menganggap pelaku dosa besar adalah kafir, walaupun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pendukung Ali bin Abi Thalib yang disebut dengan Syiah menentang keras dengan pemahaman kaum Khawarij ini, yaitu Syiah tetap mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Apapun kondisinya, apapun serangan yang ada, mereka tidak akan peduli. Dan di sini muncul kelompok ketiga yaitu kaum Murji'ah yang tidak setuju dengan adanya pemahaman Syiah dan Khawarij. Kaum Murji'ah berpendapat bahwa ketika sudah beriman, maka melakukan maksiat dengan bentuk apapun dianggap tidak ada masalah. Artinya tidak mengurangi iman dan tidak akan menjadikan kafir. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang masih kafir, berbuat kebaikan sebesar apapun tidak akan bermanfaat sama sekali. Setelah itu, lalu muncul kelompok Najariyah yang berpendapat bahwa perbuatan manusia semata-mata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat ini hampir sama dengan faham Jabariyah yang meyakini bahwa manusia tidak memiliki daya apapun. Menurut Jabariyah, usaha apapun sama sekali bukan kemampuan manusia, melainkan sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak memiliki kekuasaan apapun. Kemudian disusul dengan lahirnya kelompok Qadariyah yang menentang keras terhadap paham Jabariyah. Kaum Qadariyah menegaskan bahwa semua perbuatan manusia adalah ciptaan sendiri. Sama sekali tidak ada keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qadariyah menekankan bahwa manusia
mampu menentukan perbuatannya sendiri. Lalu juga muncul kelompok musyabihah yang menyerupakan Allah dengan manusia, yaitu meyakini bahwa Allah memiliki tangan, kaki, dan juga duduk di atas kursi atau singgasana. Kemudian masih ada lagi kelompok rasionalis yang selalu mengedepankan rasionalitas atau hanya berpijak pada akal semata, yaitu kaum Mu'tazilah yang muncul di abad kedua Hijriah. Dan secara kebetulan, kelompok ini muncul pada era Khalifah Hisham bin Abdul Muluk dari dinasti Umayyah. Nah, itulah macam-macam aliran yang muncul dalam dinamika perkembangan Islam, baik dilatar belakangi oleh penafsiran ajaran Islam atau karena perbedaan pandang tentang politik. Kemudian pada abad ke-3 Hijriah, lahirlah kelompok Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dicetuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari serta Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Perlu diketahui bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari adalah murid dari ayah tirinya, yaitu Syekh Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Jubai, yaitu ulama besar dari kaum Mu'tazilah. Kemudian Abu Hasan Al-Asy'ari keluar dari faham gurunya sekaligus ayah tirinya karena dianggap menyimpang, lalu membangun faham sendiri, yaitu faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Abu Hasan Al-Asy'ari disusun dan dibukukan oleh beliau. Di antaranya terdapat dalam kitab Al-Ibanah fi Ushulid Diniyah, kemudian Maqalatul Islamiyah, lalu ada kitab Al-Mujaz, dan lain-lain. Nah, kemudian seperti apa ajaran atau doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pembeda dari faham firqah-firqah atau sekte lain? Yang pertama, seseorang dianggap muslim jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, ucapan itu diikuti dengan kepercayaan dengan hatinya. Sedangkan yang ketiga, dibuktikan dengan amal yang nyata. Lalu doktrin yang kedua yaitu tentang sifat-sifat Allah. Menurut faham Aswaja, Allah itu satu, unik, qadim atau paling dahulu, dan wujud. Dia tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Dia bukan tubuh, bukan oksigen, dan bukan substansi. Tuhan itu unik dan berbeda dari sifat-sifat makhluknya, berbeda dalam segala hakikatnya. Maka ada istilah sifat mustahil bagi Allah, yaitu mukhalafatu bil hawadisi, berbeda dengan makhluk-makhluknya. Kemudian doktrin yang ketiga dari ajaran Aswaja yaitu tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah antara faham Jabariyah dan Qadariyah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala perbuatan hambanya, baik maupun buruk. Ketika seorang hamba ingin berbuat sesuatu, maka Allah menentukan apa yang dikerjakan oleh hambanya. Sehingga dalam hal ini, makhluk juga memiliki kebebasan. Di sini antara kehendak Tuhan dan kemampuan makhluk sama-sama memiliki peran. Maka ketika seseorang melakukan kesalahan atau maksiat misalnya, semua dosa dan konsekuensi hukum dikembalikan pada sang pelaku, tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doktrin Aswaja yang keempat yaitu tentang melihat zat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di sini Aswaja mengalami perbedaan dengan Mu'tazilah dan para filosof. Allah bisa dilihat di akhirat kelak. Sedangkan para filosof dan kaum Mu'tazilah menentang paham Aswaja ini. Mereka meyakini bahwa tidak mungkin bagi kita semua melihat Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan di akhirat kelak. Nah, dalam hal ini perdebatan ini sangat sengit, teman-teman. Kemudian doktrin Aswaja yang kelima yaitu tentang janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa tidak ada yang kekal dalam neraka
kecuali orang yang mati dalam keadaan kufur atau kafir. Dan Allah sangat berkuasa untuk mengampuni orang-orang yang dikehendakinya. Apalagi pengampunan itu ditambah dengan adanya syafaat dari para nabi dan rasul, khususnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para solihin di hari kiamat kelak. Dan faham ini tidak dimiliki oleh firqah-firqah lain. Kemudian doktrin asmaja yang keenam, yaitu tentang perbuatan manusia. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, manusia memiliki kemampuan yang berpengaruh atas segala perbuatannya atas izin Allah. Manusia memiliki pilihan yang sudah ditentukan oleh Allah. Misalnya, seseorang ingin menjadi mukmin atau kafir. Seseorang ingin berbuat baik atau berbuat jahat. Semua diserahkan kepada manusia itu sendiri. Sehingga Allah memberikan kebebasan memilih dengan membekali akal pada manusia. Apakah manusia nanti bisa memanfaatkan akal yang diberikan oleh Allah ataukah tidak? Nanti semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, itulah sejarah singkat lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi madhab atau kelompok. Yang jelas, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil semua sumber, mulai dari Al-Quran, kemudian hadis Nabi, juga pendapat para sahabat, lalu diteruskan oleh para imam mujtahid. Dan yang terpenting di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membenci satupun dari kalangan sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.